Harta si mayit ini yang harus dikeluarkan adalah hutang. Hutang kepada Allah. Jadi hutang ini terbagi dua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Hutang ini dibagi dua, ada hutang itu kepada manusia, ada hutang itu kepada Allah. Kalau hutang kepada manusia diantaranya adalah misalnya fidyah puasa. Waktu meninggal di bulan Ramadan. Jadi seharusnya selama Ramadan itu dia sudah tak mampu lagi puasa. Karena tak mampu lagi dia puasa, maka dia harus membayar fidyah. Begitu masuk 15 Ramadan, meninggallah waktu di hari ke-16 Ramadan. Maka dari tanggal 1 sampai tanggal 15 Ramadan berarti dia punya hutang fidyah. Maka membayar fidyah puasanya itu pun diambil dari harta yang dia tinggalkan. Bayarlah, hitunglah. Kalau satu hari itu berapa misalnya 50.000 maksimal umpama, atau 30.000 fidyah. Berarti 30 kali 15 hari. Keluarkanlah hutang dia kepada Allah. Apalagi hutang kepada Allah? Di antara hutang kepada Allah di antaranya adalah zakat. Ya, zakat. Umpama ini misalnya luas kebun kelapa sawitnya, Pak. Yang biasanya kalau kelapa sawit ini ada beda pendapat ulama, ada yang dikeluarkan setiap kali manen, ada yang dikeluarkan setiap 1 tahun sekali, haul dan nisabnya. Umpamalah kita bikinlah ini biasa mengeluarkan zakat kelapa sawitnya itu setiap kali manen. Rupanya udah ada 2 kali manen, waktu tak sehat, tak terkontrolnya lagi pembayaran zakatnya ini. Maka begitu dia meninggal dunia, terlihat ada catatan, ternyata zakat kelapa sawit waktu udah 2 kali manen belum dibayar. Maka masuklah dia kemari. Ya, jadi harta yang ditinggalkan si mayit itu keluarkan untuk bayar fidyahnya, keluarkan untuk bayar zakatnya. Ini termasuk yang dinamakan hutang kepada Allah. Atau yang lain misalnya, dia kena kafarat. Ya, kafarat memberikan makan 60 orang miskin. Umpama gara-gara di siang Ramadan dia berhubungan suami istri, berarti dia kena bayar kafarat mengasih makan 60 orang miskin. Dari mana diambil? Maka diambil dari hutang, dari harta si mayit. Yang ketiga, Bapak Ibu, ini yang tak kalah penting adalah hutang kepada manusia. Nabi SAW sampai pernah tidak mau ikut menyolatkan jenazah karena yang meninggal nih banyak kali hutangnya. Saking banyaknya hutangnya, terkenallah di kampung tuh kalau kawan ini tukang hutang. Jadi Nabi SAW tak mau ikut menyolatkannya, sampai akhirnya ada sahabat Nabi yang kemudian mau mengakui bahwa utang sahabat yang meninggal ini nanti aku yang menyelesaikannya. Ya, jadi ditanggungnya dulu hutang ini, ya, ada dulu pengakuan, baru mau Nabi SAW ikut menyolatkannya. Maka itu pula lah yang sekarang ini kita buat kalau upacara pemberangkatan. Jadi anak-anak ahli waris itu, ya, kalau ada utang piutang ayah kami almarhum ini, silahkan berhubungan kepada kami supaya tidak terhalang jalan orang tua kami untuk menyelesaikan urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, jangan jadi formalitas saja ini. Kadang-kadang memang waktu upacara pemberangkatan
memang begitulah cakap. Kalau ada hutang piutang ayah kami ini segera berurusan dengan kami. Begitu datang nanti orang menjumpai dia, barulah banyak ilmunya. Yang beginilah, yang begitulah, terakhir mengelak. Makanya memang, kenapa Tuan? Bertongkar, rusuh. Makanya memang kata Allah dalam Al-Quran, idza tadayantum bidainin faktubu. Salah satu syarat hutang piutang itu apa Bu? Catat. Jangan karena awak bekawan, jangan karena awak saudara, terakhir tak mau dicatat. Udahlah, alalah, pala kau pun bekawannya kita, pala bekawan pun mencatat-catat. Enggak yakin kau sama aku rupanya, katanya pula. Ya kan? Tak bisa. Sampai sama omak kandung awak sendiri pun kalau sudah cerita utang, catat. Sama abang kandung awak sendiri pun kalau sudah cerita utang, catat. Ya, fastashhidu syahidaini mir rijalikum, kata Allah. Kalau perlu buat 2 orang saksi. Ya, 2 orang saksi. Saksi itu wajib laki-laki. Kalau tak ada laki-laki, 1 laki-laki bisa diganti dengan 2 orang perempuan. Jadi harus ada saksi. Kenapa? Kalau sudah nanti cerita utang, tak ada ini Pak. Ya, mau saudara, mau anak, mau siapapun, kalau sudah cerita duit payah. Rambutnya sama hitam kan begitu. Tapi begitu sudah cerita utang, susah. Buat catatan. Maka setelah nanti dicatat, kemudian nanti dibuktikan dia, ini memang ada hutang, baru selesaikan. Mana hutangnya? Termasuk juga yang memakan hutang kepada manusia ini adalah dia misalnya punya pegawai, ya, macam punya ladang lah dia. Orang ladangnya ini ada 5 keluarga, ngurus ladang 1 di sana, ladang 2 sini, ada 5 anggotanya yang menjaga ladang. Pada saat dia meninggal dunia, meninggal dia tanggal 4 Oktober inilah dia bakal meninggal, umpama kan begitu kan. Meninggal dia tanggal 4 Oktober nih. Tapi pada saat tanggal 4 tuh harusnya pegawainya gajian di tanggal 3. Tanggal 3 harusnya pegawai gajian tapi belum digajinya, maka itu pun termasuk menjadi hutang. Selesaikan semua kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan harta. Ada pegawai yang belum dibayar gaji, bayarkan. Apalagi mana golang ibu yang di Pegadaian belum lunas, lunasi. Ya kan Bu? Apalagi semua yang berkaitan dengan harta selesaikan. Mobil ini kredit belum lunas. Ya, kalau seandainya kredit ini kan ada modelnya Pak Sam, kalau meninggal dunia sudah diasuransikan, begitu awak meninggal selesai. Tapi asuransi itu pun kadang-kadang nengok-nengok juga Tuan. Kalau udah di atas 55 agak takut orang tuh. Biasanya asuransinya makin mahal. Ya. Kenapa? Karena kemungkinan meninggal itu lebih besar. Tapi kalau masih umur-umur 40 awak minjam, ya, ngambil mobil, biasanya asuransinya asuransi yang tercover semuanya. Begitu meninggal nanti awak itu sudah dianggap lunaslah mobilnya itu karena dibayar sama asuransi. Tapi jangan gara-gara ini pula berniat waktu, kalau aku mudah-mudahan meninggal lah supaya lunas mobil nih katanya. Itu pun parah kali itu ya kan. Kalau meninggal awak lunas mobil alhamdulillah. Tapi kalau gara-gara itu pula meniat awak supaya meninggal, ajab juga itu. Ya, jadi selesaikan kredit mobil, selesaikan mana pinjaman-pinjaman di bank, selesaikan semua. Yang penting yang terkait dengan Allah, terkait dengan manusia, yang sifatnya kewajiban yang harus dibayar, selesaikan. Karena kalau tak diselesaikan ini Pak, umpama berkumpullah adik-beradik membahas pembagian harta ya homaknya yang sudah meninggal dunia. Dibahas orang itulah berbagi. Setelah dibagi dapat semua angkanya, baru cerita utang. Jadi udah dibagi semuanya, baru ditengok orang, terupanya ada catatan ayahnya, di agenda ayahnya catatan utang. Tengok Bank Mandiri sekian, BRI sekian, semua bank ada pinjaman orang itu. Ya kan? Terakhir barulah dihitung. Setelah dihitung barulah ketahuan angkanya. Ini kalau dibagi ini per orang, kenalah satu orang misalnya 50 juta untuk menutupi utang.
Nilai baru payah ini tuan, betolak-tolakan ini, ya kan? Jadi siapa yang membayar utang ini? Boh, abang lah. Abang kan bagian abang paling banyak, kata adik perempuan pula. Abang kan bagian abang 2 kali bagian anak laki-laki, 2 kali bagian anak perempuan. Abang lah yang membayar. Lagian memang tugas abangnya pula itu, katanya pula. Aku, kata si adik perempuan nih, aku waktu sakit ayah sama oma, akunya mengurusnya. Ya, bukannya kamu mengurusnya, akunya mengurusnya ini. Jadi kalau sekarang udah selesai kurus ayah oma nih, perkara utang begini jangan lagi aku pula dikenakan, katanya. Kamu saja lah membayarnya, katanya. Boh, mana bisa begitu pula? Ayah oma kitanya sama dengan ayah oma kita sendiri, ini kata si abang pula. Jadi macam mana? Boh, sama lah kita membayarnya, mana bisa? Kalau aku limpul, kau pun limpul, katanya. Rusuh gara-gara mau membayar utang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pernah diundang menyelesaikan pembagian waris keluarga. Begini juga kasus. Begitu diundang, anak laki-laki 1, anak perempuan 2. Harta yang ditinggalkan agak lumayan. Ya, rupanya waktu ayah oma ini sakit, yang mengurus itu adalah anak perempuan. Pala begitu meninggal ayah omaknya ini, jadi waktu meninggal ayah belum dibagi, tak berapa lama kemudian meninggal barulah dibagi semuanya. Jadi yang mengurus ayah omaknya ini waktu orang itu sakit adalah anak perempuan. Ya. Dari begitu mau pembagian, anak laki-laki lah yang datang menjemputku, tak tolong lupa Ustaz, ya kan, ke rumah dulu mau pembagian warisan. Kenapa? Si anak laki-laki ini udah terbayang sama dia, bagian dia 2 kali anak perempuan. Memang kalau cerita ada untung sama awak Pak, memang syariat Islam juga lah yang harus didulukan, ya kan? Orang kan banyak begitu. Kalau udah ada untung sama dia, tegakkan syariat, katanya. Kenapa? Untung sama dia. Kita pun begitu, kadang banyak laki-laki nih begitu, ayah-ayah nih, ya, yang laki-laki nih, kalau sudah ditengoknya untung dia, harus diterapkan hukum Islam, bagi harta harus paroid, katanya. Waktu itu aja dia semangat syariat Islam. Kenapa? Karena ada untung. Terakhir dihitung-hitung setelah dibagi, kita taruhlah misalnya anak laki-laki dapat 1 miliar, anak perempuan cuma dapat 500 juta. Oh, kan terasa itu Pak. Ya, 500 dengan 1 M, 2 kali lipat, mak terasa itu Pak. Terasa. Oh, jadi anak laki-laki ini pula, si abangan ini harus, nggak boleh kita nggak berbagi paroid, berdosa katanya pula. Tahu juga uak ini dosa, aku pikir. Iya, berdosa, menolak hukum Allah berdosa. Harus tegakkan syariat Islam, bagi harta sesuai dengan paroid, kata uak itu pula. Jadi berbunyilah adik-adiknya yang perempuan, adiknya yang perempuan berbunyi. Begininya Pak Ustaz, ini abang kami nih, semasa sakit ayah omak kami mau mengurus ini, nggak pernah datang mau ngurus, nggak pernah mau menjenguk, nggak pernah mau apa segala macam, tak mau. Pala sekarang mau pembagian harta, ndak dia pula lah yang paling banyaknya. Ya, jadi macam mana Kak? Aku bilang, kami maunya bagi rata, katanya. Bagi rata. Karena kami sama-sama anak ayah anak oma, nggak ada beda-beda. Mau laki-laki mau perempuan, bagi rata. Karena kami yang mengurus emak kami ini waktu emak kami ini sakit. Emaknya udah talotak saja, mengganti pempes, ya kan, memandikan segala macam. Anak perempuan ni lah memang. Jadi kami maunya dibagi rata. Si abang tak mau juga, tak bisa, harus paroid. Jadi saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu, kalau ada kasus seperti ini, bagaimana cara menyikapinya? Yang pertama, cara menyikapinya adalah yang namanya syariat Islam, hukum Islam harus tetap dilaksanakan sesuai dengan aturan Allah. Jadi laki-laki tetap mendapatkan bagian 2 kali anak perempuan. Jadi macam mana Ustaz?
Selama ini kami yang mengurusnya, kata si adian yang perempuan ini. Sekarang begini, kalau seandainya ibu yang mengurus emak selama sakit ini, kalau memang mau dihitung, hitung. Ya, kalau sanggup dia pula hitung-hitungan untuk emaknya, nggak apa-apa, hitung aja. Kalau sanggup dia hitung-hitungan sama emaknya, nggak apa-apa, boleh. Tapi memang kelewat itu. Kalau perkara bolehnya boleh, hitunglah. Omak membeli pempesnya per seminggu sekali 150.000, obatnya berarti sebulan hampir 1 juta pengeluaran untuk mengurus omak nih. Belum lagi makannya, kita bikinlah 2 juta 1 bulan. Kalikan abang lah, 2 juta kali 5 tahun omak yang sakit begini nih, kalikan kamu lah, dikalikan. Setelah dikalikan, ternyata dihitung-hitung kenalah misalnya 50 juta lah. Selama ini si adik perempuan mengurus emak. Jadi kalau memang 50 juta itu dihitungnya, udah, maka masukkan dia ke bagian daripada mengurus jenazah atau hutang kepada manusia. Udah. Kalau memang dia tak ikhlas mengurus emaknya selama ini, dianggapnya itu sebagai upah dia, dianggapnya itu sebagai pengeluaran bulanan dia, udah nggak apa-apa, hitungkan aja kemari. Berapa rupanya pengeluaranmu 1 bulan untuk mama? 3 juta bang. Berapa bulan mama kau urus? 10 bulan. Berarti 3 kali 10, 30 juta. Udah, masukkan termasuk utang kepada manusia. Bayar sama dia. Kalau memang dia mau hitung-hitungan untuk omaknya, bayar. Tapi kalau pala untuk dibagi rata, maka jawabannya tidak boleh. Jelas ibu? Jelas ya. Mengapanya begitu Pak Ustadz? Selalu laki-laki lebih banyak, usah lagi tanya, ya kan? Itulah aturan yang sudah dibuat Allah. Karena nanti kalau banyak kali pertanyaan kita, adanya memang aturan-aturan yang sudah dibuat Allah nih, tak bisa lagi didiskusikan. Kenapa sholat asar itu 4 rakaat? Kenapa zuhur itu 4 rakaat? Kenapa tak 2 rakaat saja biar cepat? Nah, tidak lapar makan siang. Aturan zuhur lah 2 rakaat. Itu tak tanyaan itu. Ya, nggak bisa lagi diperdebatkan lagi, itu memang sudah tetap ditetapkan Allah. Begitu juga, ya, pembagian harta. Begitu juga laki-laki boleh 4, perempuan tak boleh. Ayah-ayah ni kalau ada yang hendak menambah, boleh, ya kan? Jangan lagi ditanya, kenapa ayah-ayah saja yang boleh, kenapa kami perempuan tak boleh? Banyak hikmahnya. Jadi itu sudah ditetapkan Allah, tak bisa lagi. Begitu juga dengan aturan pembagian waris ini. Sudah ditetapkan Allah, bagian anak laki-laki 2 kali, bagian anak-anak perempuan, itulah ditetapkan. Kapan harta waris itu boleh dibagi rata? Kapan harta waris itu boleh dibagi rata? Pertama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masing-masing sudah tahu bagiannya. 1. Ya, masing-masing sudah tahu bagiannya. Setelah nanti dihitung semua pembagian harta, dapatlah tadi macam tadi, misalnya anak laki-laki 1 M, anak perempuan 500. Udah tahu dia. Anak laki-laki ada 2 orang, 1 M, 1 M. Anak perempuan ada 3 orang, 500, 500, 500. Ya kan? Setelah ini dibagi, sudah tahu bagiannya masing-masing. Belum dibagi duitnya ini, masih hitung-hitungan saja. Siabang yang 2 orang ini, yang laki-laki ini secara ekonomi baik. Bisnis orang tu lancar, kemudian orang tu pun ya ekonominya baik lah, bagus, kaya. Ditengok orang tu adiknya yang perempuan ni agak marbulut, ya kan? Lakinya tak kerja, ekonominya pun hajab, ya kan? Anak ondak sekolah, masih koci-koci lagi semua. Artinya yang perempuan ni memang parah-parah lah ini. Dah, si abang yang berdua ini tadi bersepakat orang tu, karena dia tengok orang tu pula macam mana pun adiknya. Dah, begini ajalah. Aku kan bagianku 1 M. Udah, kuhibahkan, kuikhlaskan, kukasih sama kamu, ya, supaya rata bagian kita. Dari aku 200 limpul, dari dia 200 limpul. Umpama adik perempuannya 2 tadi nih, berarti
200 limpul yang punya aku 1 M ini dikasih sama adik perempuan yang satu, berarti 500 tambah 200 limpul jadi 700 limpul. Begitu juga yang sebelah sini, aku pun begitulah. Ku kasihlah samamu yang satu lagi ini 200 limpul juga. Bagianku yang harusnya 1 M, yang 200 limpul ku kasih samamu, biar kita sama-sama dapat 700 limpul. Boleh begitu? Boleh. Ya, tapi dengan catatan yang punya harta ikhlas dan ridho. Ikhlas dan ridho. Macam saya tadi lah, saya tengok misalnya adik perempuan saya, ajab kali nih, lakinya tak kerja, atau misalnya lakinya udah meninggal, anak yatim lah nih. Ya, kerja tak ada, anak masih kocik-kocik. Udahlah, bagianku yang 200 limpul samamu lah, biar agak lumayan. Ini 200 limpul ni kau bikin modal, buka kedai kau, buka bisnis. Nah, jangan kau habiskan begitu saja. Dah. Boleh seperti ini? Boleh. Kenapa? Karena itu tadi, dia punya bagian, dia hibahkan sama adiknya. Tapi kalau dibagi rata aja Ustaz, belum lagi tahu bagian awak begini-begini, boleh? Tak boleh. Kenapa? Hati-hati Bapak Ibu. Ketika tidak dibagi itu secara faraid, kemudian dibagi rata saja begitu, dan si anak laki-laki tidak ikhlas, si anak laki-laki tak ridho, maka anak perempuan bisa saja nanti memakan harta dengan cara yang batil. Ya, kan mengambil hak orang dia tuh. Sebenarnya hak punya yang 200 limpul tuh. Tapi ku kasih tak ku kasih. Bersekuku orang tuh supaya bagilah rata, bagi abang lah sama kami 200 limpul. Aku tak mau. Karena kan begini Bu, kalau mungkin pada tahapan anak, ya kan, pada tahapan anak, awak lah sama adik awak, mungkin lebih dekat dia tali persaudaraannya, walaupun kau udah besar-besar agak-agak payah juga itu. Tambah lagi, kadang-kadang si anak laki-laki ini tak tahu awak tuan. Iya kalau bagus bininya. Ini kan permasalahannya masuk orang ketiga. Iya kalau bagus bininya, sempat bininya tak ikhlas. Memang dia tak berani, bini ini tak boleh ikut-ikutan ini. Tapi tak tahu namanya terkadang hidup pula. Ada yang model bininya bangsa wak laki-laki ini di bawah bendera bini pulanya, ya kan? Tak berani melawan. Kalau A kata wak perempuan A, B kata wak perempuan B, tak berani. Ya, takutnya bukan tanggung sama wak perempuan, dia atur di bawah ketiak bini kan. Begitu rupanya pembagian, terdengar rupanya sama wak perempuan. Terdengar sama wak perempuan kalau bagian lakinya 1 M, bagian apanya ini kalau adik perempuannya ini? Edanya. Edanya. Bagian edanya ini cuma 500. Pala terdengar sama dia, lakinya mau menghibahkan 200 limpul. Oh. Ibu lah dulu kutanya, kira-kira kalau posisi ibu macam mana itu? Ibu kasih tidak? Kasih. Mana duitnya ya kan? Kalau udah tahu tak duit tu dah tahu bagian awak 1 M 200 limpul. Bukan dikit itu dah Pak. Bukan 250.000, 250 juta. Apa tak berbunyi wak perempuan? Obang. Siapa sok baik abang bang. Siapa sok baik. 200 limpul nak abang kasih sama dia. Udah cukup sama dia 500 itu. Enggak berapa lagi sama dia. Awak pun adanya kebutuhan awak. Anak abang bang yang nomor 1 hendak masuk kedokteran. Yang nomor 2 ini hendak masuk polisi. Abang pikirkan itu. Jangan adik abang aja abang pikirkan katanya. Habis goyang wak laki-laki, goyang. Iya. Kalau ada merepet wak perempuan ada lagi itu. Jadi macam mana dek? Katanya pula itu. Jangan kasih, enak kali dia. Udah cukupnya itu 500 sama dia. Masa tak cukup sama dia segitu? Carinya lah lagi. Awak pun yang perlunya sama awak. Awak pula bantu dia. Terakhir. Jadi enggak boleh ini dek. Katanya. Enggak boleh lah katanya. Terakhir tak jadi dikasih wak lagi-lagi. Coba lah. Iya tak jadi terakhir dikasihnya. Kalau memang tidak dikasihnya,
artinya pula si uak laki-laki ini pula penentu. Kalau memang dia memikirkan pertimbangan istrinya, bukan karena ketakutan ini ya, memikirkan pertimbangan istrinya, anakku hendak masuk kedokteran, anakku mau masuk polisi, ya, artinya perlu biaya. Kalau aku kasihkan ini sama dia, anaknya pun masih SD-nya, enggaknya pala macam kaku kali kebutuhannya. Kemudian dia tidak ikhlas mengasihkan yang 200 limpul itu ke adiknya, maka si adik tidak bisa menuntut adik yang perempuan itu tadi. Ya kalau bagian dia setengah dari bagian abangnya, ya itulah terima. Kalau seandainya mau dihitung-hitungnya tadi semua pengeluaran dia mengurus ayah omaknya, hitung. Ya, masukkan dia dulu kemari, baru nanti cerita bagaimana selanjutnya. Baik, yang keempat, Bapak Ibu. Dari harta peninggalan ini, baru yang berikutnya adalah wasiat. Baik. Wasiat. Apa itu wasiat? At-tabarru' bil mali lima ba'dal maut. Bertabarruk ini mengambil berkah dari harta setelah kita meninggal dunia. Wasiat. Dan yang harus diperhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ditegaskan dalam Al-Quran surah An-Nisa, ketika Allah bercerita tentang bagian anak laki-laki, bagian perempuan, bagian suami, bagian istri, baru di ujung ayat itu Allah tegaskan, mim ba'di wasiyati yusi biha audain. Bolehnya dibagi harta waris ini setelah diselesaikan wasiat dan dibayarkan utang. Tegas Allah mengatakan, bayar dulu wasiat, kerjakan dulu wasiat, baru bayar utang. Barulah harta itu boleh dibagi. Ya, wasiat dulu. Kenapa Allah mendahulukan wasiat baru hutang? Padahal kalau dalam hadis Nabi SAW itu mendahulukan kata hutang baru wasiat. Tapi kenapa Allah mendahulukan mim ba'di wasiyatin? Wasiat dulu baru hutang. Menurut para ulama tafsir, ya, bahwa kita ini banyak perhatian tapi terkadang lalai mengerjakan wasiat. Waktu sakit ayahnya sempat sudah terucap ayahnya, nanti kalau keluar nanti apa kita ini ya membuah yang kedua kali ini, hasil sawitnya ini, ya, nanti hasil sawitnya itu kasihkan kamu dulu untuk pembangunan masjid di samping rumah kita ini. Ya, kasihkan kamu dulu hasil sawit untuk buah yang minggu depan ini. Ini kan membuah. Per tanggal 10 per 10 hari membuah. Nanti tanggal 10 nanti membuah, ya. Hasil buahnya itu kasihkan dulu untuk pembangunan masjid yang sebelah rumah kita ini. Paham kau, Ucok? Paham ya? Katanya. Si Ucok ini pula yang mengurus ladang ayah. Jadi begitu meninggal ayahnya, belum sampai tanggal 10 sudah meninggal ayahnya, berarti kan itu menjadi wasiat. Sudah terucap sama ayahnya. Si Ucok ini tadi cuman dia sendiri yang mendengar. Cuman dia sendiri yang mendengar. Disinilah diuji keimanan si Ucok tuh. Kalau memang dia sayang sama ayahnya, dikerjakannya wasiat itu. Tapi kalau tidak, orang tuh sekali membuah enggak kemana 100, Ustaz. Ya kan, bukan macam awak pula. Kebun-kebun berapa hektar. Kalau orang di kuburnya ratusan hektar, sekali membuah, mendodos dapat 100 juta. Sudah saking banyaknya kelapa sawitnya itu, ratusan hektar pula sawit sekali mendodos. Dah berpikir Ucok nih, mak, jangan enak lah pula masjidnya yang awaknya pula mendodosnya apa pula sama orang tu 100 juta. Ya kan? Terakhir pura-pura tak ingatlah si Ucok ni. Waktu kumpul rapat keluarga, "Oh bang," kata adik-adiknya, "adanya sama abang ayah berwasiat begini-begini." "Ah, tak ada bah, seingatku tak ada." Katanya pula itu, seingatku tak ada. Tapi kemarin pernah, teringatku ada, pernah dibilang ayah begini. "Ah,
nggak ada yang salah dengarnya kau itu, katanya pula sama. Yang salah dengarnya kau itu, nggak pala ada pernah dibilang ayah begitu. Betul lah bang, nggak ada itu. Ya, karena berpikir dia, oh mak, sampai 100 ini dibagi, dikasihkan ke masjid, mak sayang ini pak, berapa juga ini duit ini, kan begitu. Nah, jadi bapak ibu, cerita wasiat kita di sini yang harus dipahami, wasiat ini dalam arti wasiat berupa harta. Jangan bayangkan wasiat nasihat. Wasiat yang kita bahas dalam kaji paroid ini wasiat tentang harta, bukan wasiat nasihat. Meninggal ayah nanti, elok-elok kamu berabang adik ya, jangan begaduh-gaduh, bagus-bagus. Itu wasiat nasihat. Meninggal nanti ayah, kuburkan kamu ayah di samping kuburan atuk kamu ya, katanya pula. Ya, itu nasihat. Wasiat yang sifatnya nasihat. Wasiat yang sifatnya begini, kalau memang dimungkinkan kerjakan, kalau tak mungkin usah. Nggak pala wajib kali mengerjakannya itu. Umpama nanti meninggal mama, kuburkan kamu di samping kuburan nenek, katanya. Di mana rupanya kuburan nenek? Di Sipiongot sana, pikir babu. Jangankan pula membawa mayat, membawakan badan awak pun payah ke sana. Itu pula disuruhnya kuburkan di samping kuburan nenek kamu ke sana. Baguyang-guyang lah mayat tu di ambulan tu. Kalau memang tak mungkin, usah pala. Ya, jadi ibu pun kalau berwasiat jangan yang aneh-aneh. Ya, kemarin tu ada pak di kita ini berwasiat lah waktu, kalau meninggal aku nanti kuburkan aku dalam kamar. Mau dicontohnya Nabi, karena Nabi itu memang pak, di situ dia meninggal nggak kemana-mana, di situ juga lah dikubur. Makanya sekarang Nabi Muhammad itu kan kuburannya dalam rumah, itulah rumah Nabi, di dalam kamarnya. Mau dicontohnya Nabi, jadi ada wasiatnya, kalau meninggal mama nanti kuburkan mama di dalam, di mana mama meninggal, kalau meninggal mama di kamar nih, di sinilah kubur. Ditelepon orang aku, Ustaz, ada wasiat omak kami begini, menguburkan dalam rumah. Usah pala, aku bilang. Kenapa? Sompatlah omaknya itu dikubur dalam rumah tuh. Kalau itu mudah-mudahan lah Ustaz, entah siapa yang hendak tidur di rumah. Tak siapa pula dia. Kalau kuburan wali tadi, iyalah. Seorang orang di rumahnya ada kuburan wali, ini sobat kuburan omaknya. Yang kedua, bermasalah nanti itu pak, bermasalah. Minta izin ya. Kita tak sama orang-orang sebelah. Orang-orang sebelah tuh kita tengok nanti kita ke daerah Tapanuli Utara, Tengah gitu kan. Asalkan ada ladang dibikin orang tuh kuburan. Ada ladang bikin orang tuh kuburan. Tujuannya apa? Supaya tanah itu jangan dijual. Kalau dalam syariat Islam tak boleh. Kenapa? Karena yang namanya awak sudah meninggal dunia, enggak urusan awak lagi harta ini. Cukuplah waktu hidup awak mengatur harta. Ini sudah meninggal pun awak atur juga lagi harta itu, kan kelewat itu. Ya, kenapa? Beginilah pak, meninggallah dia. Ini misalnya tanah dia. Begitu dia meninggal, dikuburkanlah dia di sini. Kuburkan dia di sini, tengah-tengah ini dikuburkan. Berpindahlah, begitu meninggal dia, berpindahlah harta ini menjadi hak ahli waris. Sekarang pertanyaannya pak, ada 2 laki-laki anaknya, ada 2 perempuan, dua-duanya, empat-empatnya anaknya perlu duit. Orang tu tak perlu tanah, orang tu perlu duit cash, ya kan? Perlu duit cash. Ada yang hendak berobat, ada yang mau begini-begini. Sekarang pertanyaannya, boleh enggak dijual orang tu tanahnya? Pertanyaannya, boleh enggak dijual ini bu? Boleh, karena itu sudah jadi hak mereka, bukan lagi punya ayahnya yang sudah meninggal itu. Jadi harta itu harus dipahami bapak ibu. Begitu awak meninggal, harta itu bukan lagi harta awak, tapi sudah menjadi hak ahli waris. Maka terserah mau ndak dijual orang itu, mau digadekan orang itu, mau dipabiar orang itu, ya suka-suka orang itu, namanya punya orang itu. Dah. Bayangkan bapak ibu, kalaulah seandainya ada kuburan di tengah-tengah nih, macam mana lo hendak menjual tanah tu? Awak tawarkan sama Cina umpama kan, dah tengok-tengoknya, pada tengoknya ada kuburan, hayya, kan?
mana boleh katanya. Terakhir yang harusnya tanah ini tadi misalnya bisa tidak 2M, terakhir tawar Cina itu adalah kalau memang mau pindahkan kuburan ayah kamu ini, kubayari 1M. Kenapa? Enggak hong lagi nih. Kenapa? Bekas kuburan umpama. Terakhir Bapak Ibu, kira-kira ya kalau terdesak kali anak-anak itu mau enggak orang itu pindahkan kuburan ayahnya ini? Maulah. Apalagi anaknya tak anak yang berbakti, yang ada yang sabunya, ada yang apanya. Udahlah pindahkan aja kuburan ayah tuh. Ayah nih hidup menyusahkan, mati menyusahkan katanya pula. Dipindahkan orang untuk kuburan ayahnya ini. Habis. Udah lawak yang di dalam entah macam mana, entah yang mogap-mogapnya ya kan, yang pupak kata malaikat mungkar nangkir itu, rupanya dipindahkan pula lagi bayar. Habis. Makanya enggak usah aneh-aneh. Ya, kuburkan udah di mana kuburkan? Kuburan kaum muslimin. Kuburkan di pendoan sana, kuburan di bakaran batu sana. Kenapa? Kalau dikuburkan awak di tempat yang rame-rame, Bu, asalkan ada orang berziarah, mendoa, orang baca Yasin, orang di kuburan itu baca kulhu, pinoman awak kena cipratannya sedikit. Ini kalau sendirinya di kuburan di situ, sekali-sekali lah. Itu pun kalau teringat pula anaknya berziarah, kalau tak teringat, apa? Habis. Makanya ini nggak usah aneh-aneh. Jadi ya orang bapak ibu mungkin tahulah, ya mungkin ada kasus begini ya kan. Ini susah nih, ya. Jadi ada wasiat. Jadi wasiat yang kita maksud ini adalah wasiat tentang harta. Jadi bapak ibu, wasiatnya agak panjang pembahasannya ini. Siapa yang boleh berwasiat, bagaimana wasiat, apa saja syarat wasiat, mana yang tak boleh. Ini agak panjang pembahasannya. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Tapi intinya sekali lagi, begitu kita meninggal dunia, maka harta itu harus segera diselesaikan. Jadi Pak Ustadz, kalau cuma dihitung-hitung saja dulu belum dibagi, itulah yang lebih dahulu dilaksanakan. Misalnya begitu meninggal, udah hitung-hitung aja dulu, inventarisir saja dulu. Perkara nanti tak dibagi, belum dibagi, setidak-tidaknya masing-masing udah tahu bagiannya masing-masing. Umpama meninggallah ayah, omak masih hidup. Omak yang masih hidup ini jangan pernah menganggap bahwa karena itu harta dia sama suaminya, dia yang paling berhak mengatur segala-galanya. Tak boleh, Bu. Saya ada beberapa kasus begini. Apa kata ibu itu? Jangan cerita-cerita bagi-bagi kamu. Ini hartaku sama suamiku ini. Jangan cerita-cerita bagi-bagi kamu. Selama omak masih hidup, tak ada bagi-bagi. Wah, mak tegas pula omaknya kan. Entah boru apa kurasa itu. Tegas. Enggak ada cerita bagi-bagi. Selama omak masih hidup tak ada bagi-bagi. Semua harta omak mengatur. Pegangnya surat SHM, sertifikat, BPKB segala macam tak ada. Tapi dia kadang-kadang mau menjuali. Silap anaknya jualnya mobil, siap anaknya jualnya kaplingan sebelah sana. Boleh itu? Tak boleh. Kalau berani ibu itu melakukan begitu, berarti dia sudah memakan harta anaknya. Kenapa? Bagian istri cuman 1/8. Bagian istri cuman 1/8. Jadi kalau 800 juta harta uak laki-laki, maka bagian ibu itu cuman 100. Nanti kita ceritalah kalau misalnya kita mau pakai nanti kompilasi hukum Islam, berarti ada harta gono gini, harta bersama 800 juta. Kalau dibagi 2 dulu, mana harta yang didapat setelah menikah, nanti kita ceritakan lagi bagaimana cara menghitungnya. Tapi kalau dalam syariat Islam paroid, ibu istri cuman punya jatah 1/8. Berarti kalau 800 juta atau 8 miliar lah, kecil kali 800 juta, 8M, maka ibu cuman dapat 1M. Yang 7M lagi punya siapa? Punya ahli waris yang lain. Kalau ada anak ibu laki-laki perempuan, 7M itu orang tua yang membaginya itu. Kok begitu Pak Ustadz? Ya begitu aturan dibuat Allah. Makanya ibu waktu masih hidup wak laki-laki, pemintai sama ibu buat atas nama ibu sendiri. Ya kan? Minta, bang belikan aku golang bang, beli golang. Bang beli aku cincin bang, beli cincin. Bang beli aku apa bang? Semua pembeli ibu emas. Kalau sudah atas nama pribadi itu tak boleh diganggu. Ya, udah milik ibu sendiri lah itu. Tapi kalau nanti misalnya tanah masih nama, walaupun tanah itu atas nama ibu, tak bisa.
Walaupun tanah itu atas nama ibu, bukan berarti itu punya ibu. Karena boleh jadi untuk menghindari pajak, ya kan Pak Sam? Wak laki-laki ini udah banyak tanah atas nama dia. Kalau dibuatnya lagi tanah ini atas nama dia, besar kali pajak wak laki-laki. Terakhir dibuatnya atas nama istri, dibuatnya atas nama anak nomor 1. Walaupun itu bukan untuk anak nomor 1, cuman menumpang nama saja. Dah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kaji kita pada subuh ini. Intinya mudah-mudahan ikhlaskan kita. Kalaupun ada nanti pembagian-pembagian, serahkan pembagiannya menurut aturan Islam. Kalaupun tak bosar dapat awak, ikhlaslah. Namanya juga yang dibagi cuma-cumanya, yang porenya, awak tinggal menerima. Cuman kadang-kadang boratnya di hati ini, kenapa banyak kali sama dia, kenapa enggak sama aku yang banyak? Itu menjadi masalah. Kalaupun tak pada banyak sama awak, ikhlaskan. Mudah-mudahan keikhlasan kita menerima pembagian sesuai dengan aturan Allah menjadi jalan untuk Allah melipat gandakan amal dan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum ditutup ada pertanyaan?